Kurang dari 30 jam ya, suara Partai Solidaritas Indonesia PSI ya dikabarkan melonjak ratusan ribu bersama dengan geloranya Partai Gelora ya. Sontak kemudian publik bersuara mengatakan, aha, ini dia bukti kecurangan bahwa geng Jokowi cawe-cawe kembali di dalam pemilu kali ini, dan kemudian mengatakan inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Benarkah demikian? Kita akan bincang-bincang, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita sebelum bicara soal itu, kita mau lihat dulu buku kita. Ada satu buku di tangan saya, buku terlaris dunia ya. Norman Vincent Peale ya. Positive Thinking atau Berpikir Positif ya. Di dalam buku ini, teman-teman, ada satu bagian yang ingin saya kutipkan di sini ya. Dikatakan di sini, ingatlah bahwa Anda dan saya telah menghabiskan waktu jauh lebih banyak untuk berpikir negatif ketimbang berpikir positif ya. Banyak berpikir negatif daripada berpikir positif. Nah, rupa-rupanya ya, teman-teman bisa lihat ini ya, bukunya dimanapun. Saya tidak tahu apa masih ada di toko-toko buku seperti Gramedia. Kalau kita bicara tentang pemilu, ya, pemilihan umum kali ini memang sangat sensitif ya, sensitif orang bilang. Di mana-mana orang kemudian menuduh Jokowi, menuduh terah Jokowi, ya, rezim Jokowi sebagai biang di balik semua itu, sehingga narasi kecurangan, tuduhan, sumpah sarapa, semua kemudian tumpah, ya, seolah-olah mengatakan, ya, begitulah. Kita sedih memilih Jokowi karena Jokowi yang dulu bukanlah Jokowi yang sekarang. Ya, teman-teman, terlepas dari suara-suara demikian, memang pemilu ini adalah pemilu yang oleh kata orang-orang tertentu ya, saya quote, bahwa inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah ya. Saya sih justru melihat terbalik ya, ini pemilu yang terbaik sepanjang sejarah ya. Bukan berarti saya mengabaikan di sana-sini ada kecurangan-kecurangan, karena memang sekali lagi kalau kita bicara politik ya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bahwa politik itu punya kutukannya sendiri ya. Kutukannya itu adalah kecurangan ya. Nah, siapa yang berbuat curang semua punya potensi ya. Ya, karena itu muncul hukum, muncul aturan-aturan regulasi, muncul badan-badan pengawas ya, badan-badan lembaga-lembaga pengadilan ketika bias-bias tentang perilaku pemilu itu, perilaku politik itu terjadi. Jadi kalau mau berpikir bahwa pemilu itu clear, pemilu itu bersih, ya nggak bisa ya, karena kita manusia ini kan hakikatnya memang ya punya kecenderungan selalu ingin berbuat sesuatu melampaui aturan atau membelakangi aturan. Tapi kita masih positif ya, berpikir positif bahwa apapun yang dihasilkan, ya itu tentu jauh lebih banyak hal-hal yang positif. Kenapa saya katakan sebagai pemilu yang terbaik sepanjang sejarah? Ya, saya kira ini sebuah dinamika politik yang menurut saya menunjukkan plus minus, di mana kita melihat bahwa ada ruang-ruang baru, ada peluang-peluang baru, ya, the great opportunity for younger, ya, bagi anak-anak muda untuk bisa eksis dalam konteks panggung politik Indonesia yang selama ini didominasi oleh para senior-senior yang mengaku mereka adalah para penyaji kebenaran, para pembangun ya, bangsa yang boleh katakan jauh lebih menjadi penentu, faktor penentu dalam menghadirkan sebuah konstruksi strong state ya, atau negara kuat, bukan failed state atau negara gagal yang ditesiskan Francis Fukuyama ya, seperti itu. Nah, kita kembali kepada persoalan itu, persoalan meningginya suara PSI. Kita tahu persis teman-teman bahwa saya secara pribadi juga ya memang agak heran bahwa suara itu tiba-tiba meninggi seperti itu, karena memang tidak lazim ya kalau dalam konteks skala perhitungan yang dibuat. Harusnya kalaupun terjadi kenaikan ya tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan, karena ini bukan kontestan satu dua partai ya. Tinggal bagaimana mau mengatakan pada tingkat mana kemudian ada dinamika yang perlu dievaluasi lebih jauh ya.
Karena sekali lagi daripada kita lebih memperkuat yang namanya teori labeling ya, bahwa kalau kemudian setiap ada hal-hal yang mengarah kepada Jokowi, kepada Gibran, keluarga Jokowi, itu semua ditumpahkan ke sana sebagai variabel errornya, saya rasa di situ kita bertanggung jawab dalam konteks proses labeling atau memberikan stigma, penguatan stigma terhadap kecurangan-kecurangan ya. Jadi publik ini kan dikondisikan sedemikian rupa supaya percaya terhadap stigma-stigma kecurangan oleh Jokowi, dan itu negative thinking ya, bukan positive thinking. Bahwa itu bisa berpeluang seperti itu, yes ya, tetapi tentu kita bukan peradilan jalanan, kita bukan parlemen jalanan, kita ini kan lembaga negara hukum. Jadi semuanya harus pada mekanisme peradilan hukum ya. Sepanjang hukum itu belum memutuskan, ya tidak mungkin kita kemudian bisa harus percaya begitu saja terkait dengan argumen-argumen yang apalagi sifatnya tuduhan, bahkan sumpah serapah, dan pelembagaan atau penguatan stigma ya, teori tentang labeling tadi. Itu sebuah kejahatan saya kira ketika kita menstigmakan tentang segala sesuatu yang tidak beres dalam proses pemilu, semuanya kita tuduhkan kepada Jokowi, semuanya kita tuduhkan pada kelompok-kelompok tertentu ya. Saya kira itu negative thinking dan hanya akan menguras tenaga kita, emosi kita, energi kita untuk membangun Indonesia. Jauh lebih baik kita berpositive thinking untuk melihat lonjakan atau kenaikan suara PSI dan Gelora itu, untuk melihat sebenarnya errornya di mana ya. Errornya apakah pada mekanisme perhitungan formulir C dan input-input data itu rekapitulasinya, apa kemudian pada konteks Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi yang dimiliki KPU, yang bisa saja teman-teman itu sudah sedang dihack ya, dihack oleh organisasi tertentu atau pihak tertentu yang mungkin belum terbuka disampaikan oleh KPU karena bisa menjadi sebuah masalah baru dan seperti itu. Ya ini kan kita berteori saja. Jangan-jangan mengapa kemudian Sirekap ya, sistem informasi yang begitu mahal, kemudian menunjukkan kelemahan-kelemahan atau error sana sini ya. Jadi menurut saya tingginya suara PSI itu tidak perlu diributkan, ya tinggal dievaluasi saja, dilihat formulir C-nya, C planonya, apakah memang data persoalan tentang rekapitulasi itu dari tingkat TPS sampai kecamatan, provinsi, dan nasional, itu kemudian tidak dibajak atau tidak diintervensi oleh pihak manapun ya. Sejauh itu aman karena semua pihak kan punya saksi-saksi, jadi semua punya data yang bisa disinkronkan satu dengan yang lain. Jadi itu tidak mengkhawatirkan sebenarnya. Kalaupun nanti PSI memang melenggang ke Senayan 4%, ya terimalah dengan pikiran positif bahwa itulah pilihan konstituen ya. Tapi kalau kemudian ada yang namanya kerusakan sistem atau adanya intervensi dari pihak luar dan sebagainya, ya itu harus dihadapi. Harus kemudian kita berpikir positif bahwa itu akan diperbaiki ke depan. Kalau ada kecurangan-kecurangan yang memang sistematis, ya silakan dihadirkan di Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, dan kemudian nanti akan ada penyelesaian pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Saya kira semuanya harus berjalan mengalir dari sana daripada kita membuat teori labeling yang menurut saya jahat sekali ya. Ketika ini bicara tentang karakter assassination ya, pembunuhan karakter Jokowi, dan itu saya kira tidak harus terjadi pada Jokowi dan keluarganya ya. Saya kira kita sebagai warga bangsa dan negara punya kepentingan dalam rangka untuk memproteksi siapapun di negara ini kalau memang ada upaya-upaya untuk melakukan proses labeling. Saya kira ini catatan yang harus kita perhatikan. Untuk sementara saya berpositif thinking saja terhadap suara itu, bisa saja terjadi ya, bisa saja kemudian ada sebuah kesalahan, ya silakan saja KPU, Bawaslu, dan semua pihak-pihak ya, tentunya dari saksi-saksi untuk mengkonfirmasi ya, memvalidasi apakah naiknya tingginya suara PSI dan Gelora itu memang karena itulah realitas senyatanya yang ada, kenyataan yang ada ya, daripada yang diharapkan ya. Artinya faktanya demikian, bukan sesuatu yang mengada-ngada ya. Kalau memang ada kesalahan input, ya dikembalikan pada suara yang seperti haknya mereka. Saya kira itulah catatannya, tidak perlu harus meninggikan suara,
apalagi kemudian sumpah sarapa, dan yang paling kita hindari adalah proses memberikan labeling, stigma, penguatan stigma terkaitnya kecurangan, bukan partai politik.